Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat wajib puasa. Ya, ini sambung ya. Sambung apa tadi? Sama ya. Syarat wajib puasa yang ada 6 itu. Ya. Itu sudah. Jadi yang wajib puasa Ramadan itu hanya yang memenuhi syarat. Ya, syarat wajibnya ada 6. Pertama beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat berbadan sehat, yang kelima bukan musafir, yang keenam tidak sedang haid atau nifas. Itu syarat wajib puasa. Berikut dengan pengecualiannya ya. Pengecualiannya ada 2 kelompok. Yang pertama boleh tidak puasa, wajib qadha. Pertama orang sakit yang masih bisa sembuh. Yang kedua musafir yang sudah memenuhi syarat. Yang ketiga pekerja berat yang ada alternatif pekerjaan lain di luar Ramadan. Yang keempat wanita hamil atau menyusui menurut pendapat mazhab Hanafi. Pengecualian kelompok yang kedua boleh tidak puasa, tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah. Ya, pertama orang sakit, orang tua yang sudah fisiknya yang sudah lemah, orang tua yang fisiknya sudah lemah, atau orang pikun. Kemudian orang sakit yang tidak ada harapan sembuh atau sakit menahun. Berikutnya pekerja berat yang tidak ada alternatif pekerjaan lain di luar Ramadan. Yang keempat wanita hamil atau menyusui menurut pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ya. Kemudian kalau menurut mazhab Syafi'i, wanita hamil atau menyusui kalau hanya mengkhawatirkan anaknya saja maka wajib qadha dan fidyah. Kalau mengkhawatirkan ibunya saja atau ibu plus anak maka cukup qadha. Kan begitu ya? Yeah. Kemudian satu pendapat yang terakhir mengenai wanita hamil atau menyusui, kalau wanita itu manaan maka tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah. Kalau ada jeda yang normal sehingga bisa untuk qadha maka dia wajib qadha. Baik, itu pertemuan yang lalu tentang syarat wajib puasa. Nah sekarang kita akan membahas rukun puasa ya. Jadi puasa itu sama dengan ibadah yang lain, ada rukunnya ya. Rukun puasa itu cuma ada 2 ya. Yang pertama niat ya. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Kemudian kalau puasanya itu puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan di malam hari. Kalau puasanya puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan di malam hari. Malam hari itu ya setelah sholat tarawih itu sampai menjelang azan subuh ya. Karena kanjeng Nabi dawuh man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka puasanya tidak sah ya. Jadi wajib niat puasa Ramadan itu dilakukan di malam hari sebelum waktu subuh.
Boleh setelah tarawih, boleh setelah sahur, boleh sebelum sahur, pokoknya sebelum masuk waktu subuh. Masalah niatnya diucapkan atau dalam hati saja itu masuk wilayah perbedaan pendapat ulama. Jangan terserah, kalau yang meyakini boleh diucapkan silakan diucapkan, kalau meyakini tidak boleh diucapkan ya jangan diucapkan. Ya. Tapi dalam hati tetap harus melintaskan niat. Niat yang dilintaskan apa? Ya dalam hati saja. Saya niat puasa Ramadan karena Allah. Saya niat puasa Ramadan karena Allah. Sudah begitu saja sudah cukup. Ya. Kemudian kalau puasanya puasa sunnah, itu niatnya boleh pagi hari. Ya, kalau puasa sunnah. Ya. Yang penting sebelum masuk waktu zuhur. Karena Nabi pernah melakukan ketika Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang kalian miliki? Istrinya menjawab, tidak ada. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu saya puasa. Itu siang hari, maksudnya sebelum zuhur ya, masih pagi gitu. Nanya sarapan, tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Ibu kayak suami jenengan banget gitu ya. Suami jenengan begitu ya. Oh ada sarapan, udah masak. Alhamdulillah saya puasa kalau gitu. Masya Allah. Niru Nabi kalau ada yang begitu. Tapi kebanyakan para suami biasa gimana? Bu ada makanan? Gak ada. Alhamdulillah aku iso marung. Bisa ketemu konco-koncoku. Ya jadi kalau niat puasa sunnah boleh setelah subuh. Ya, pagi, siang, pokoknya sebelum zuhur. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan harus di malam hari. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah. Rukun yang kedua ini ya. Nah, kalau rukun yang pertama kan berdasarkan Al-Quran ada ya. Yang Al-Bayyinah ayat 5 itu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepadaku dengan memurnikan niatnya hanya karena aku, hanya karena Allah dalam menjalankan agama. Itu kan Al-Bayyinah ayat 5 tentang wajibnya niat gitu ya. Kemudian dalam hadis tadi, barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Itu hadis. Nah kemudian yang kedua, ya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah ayat 187. Nah di dalam ayat itu dijelaskan mulai tidak boleh makan minum itu dari kapan sampai kapan, itu dijelaskan dalam ayat itu. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Nah ini masalah makan minumnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Maka sekarang dari ayat di atasnya itu, campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu, makan dan minumlah
hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Yang dimaksud adalah fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Jadi mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah itu mulai menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Menarik ayat ini kalau kita baca asbabun nuzulnya. Kenapa Allah menjelaskan ya, dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa berhubungan badan dengan istri kalian. Ini awalnya saya baca dalam asbabun nuzulnya itu ya nanti di Awaj ketika sampai ke ayat ini akan dibahas bahwa dulu aturan puasa gitu ya, aturan puasa makan minum ya itu hanya boleh dari maghrib sampai isya. Ya. Jadi buka puasa ya, makan minum dan hubungan suami istri itu hanya boleh dari maghrib sampai isya. Sudah isya itu sudah puasa lagi. Ya. Jadi bukan subuh dulu itu. Ya. Kalau sudah isya sudah harus puasa lagi. Atau belum isya ya, tapi tidur gitu ya. Kalau sudah tidur ya, sekalipun bangun itu masih belum isya ya, kalau sudah sempat ketiduran ya, itu sudah tidak boleh makan minum. Ya. Itu ada kejadiannya di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Sebab turunnya ayat ini Al-Baqarah 187 penyebabnya itu ada dua. Pertama ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya di tafsir ada Wazin bin Jabal ya Ustaz. Bukan. Ada salah seorang sahabat dia hari itu bekerja sampai sore, ketika pulang nyampe rumah nanya istrinya maghrib kan, ada makanan bu? Tidak ada ya. Tapi saya belikan dulu. Istrinya membelikan makanan ya. Suaminya nunggu kecapean ketiduran tidur ya. Nah suami istrinya datang pulang bawa makanan lah, ya Allah Pak jangan itu sudah dibelikan makan kok tidur. Soalnya kalau sudah tidur itu nggak boleh makan ya. Sudah harus puasa. Akhirnya laki-laki itu berpuasa nyambung kan belum sempat makan ya. Nyambung sampai besok malam. Ternyata tidak kuat di tempat kerja ya, lemes sehingga dilaporkan kepada Nabi. Akhirnya turunlah ayat ini ya, silakan makan dan minum sampai kapan ya, sampai terbitnya fajar. Nah begitu ya, sampai subuh. Kemudian sempurnakan puasa, artinya mulai puasa sampai terbenamnya matahari. Gois bin Sirma Ustaz. Nama? Gois bin Sirma dari golongan Ansar waktu itu. Oke. Ya, mungkin itu. Gois bin Sirma. Kemudian yang kedua, ini menimpa sahabat Umar. Jadi kalau sudah isya, ya, sudah tidak boleh makan minum dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah sahabat Umar tidak kuat, ya. Akhirnya melakukan pelanggaran itu, melakukan hubungan suami istri. Nah kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi. Nah kemudian turunlah ayat ini. Maka di sini kan disebutkan uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian lailatas syiyam di malam puasa ar-rafatu. Rafat di sini maknanya berhubungan badan ila nisaikum ya dengan istri-istri kalian. Ya. Alimallahu annakum kuntum taqtaluna anfusakum. Allah mengetahui ya, kalian bahwa kalian itu tidak kuat ya, untuk menahan diri. Fal ana basyiruhun ya, maka sekarang silakan boleh ya, melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya. Ya ini asbabun nuzulnya yang kedua gitu ya. Kenapa ayat ini turun? Bahkan para ulama menjelaskan zaman dulu itu banyak orang buka puasa itu dengan jima, dengan berhubungan badan. Ya. Jadi nggak makan dulu tapi berhubungan badan dulu, karena waktunya terbatas. Cuma sampai isya masalahnya kan begitu ya. Daripada nanti kelewat gitu, akhirnya berhubungan badan dulu. Setelah itu mandi, sholat baru makan.
karena terbatas waktunya. Nah itu akhirnya turunlah ayat ini ya, untuk menasakh itu artinya menghapus ketentuan hukum yang lama diganti dengan ketentuan hukum yang baru. Baik, kembali ke masalah utamanya. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sudah, rukun puasa selesai. Nah sekarang kita membahas apa sih yang membatalkan puasa itu, kan begitu ya? Kan di dalam rukun itu kan ada ya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah sekarang hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua kelompok, dua golongan, ya dua bagian. Kelompok yang pertama, perkara yang membatalkan puasa yang hanya mewajibkan qadha. Qadha itu artinya mengganti puasa. Pertama ya, perkara yang membatalkan puasa yang hanya mewajibkan qadha. Kemudian yang kedua, perkara yang membatalkan puasa yang mewajibkan qadha dan bayar kafarat, bayar denda. Nah kita bahas satu persatu. Perkara yang membatalkan puasa yang hanya mewajibkan qadha, yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Maksudnya di siang hari tentunya, di malam hari bebas. Makan dan minum secara sengaja. Berarti kalau makan dan minum karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Dalilnya ini Nabi bersabda, "Man nasya wa huwa shaimun." Barang siapa lupa bahwa dia sedang berpuasa, fa'akala maka kemudian dia makan au syariba atau dia minum, falyutimma shaumahu maka sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahullahu wa saqa, karena Allah lah yang telah memberikan dia makan dan minum. Jadi karena lupa enggak apa-apa. Walaupun sampai nambah gitu ya, enggak apa-apa, lupa ya. Jadi malam hari dengan makan sahur, kemudian makanan sisa masih di atas meja belum diberesi, kan gitu ya. Pagi-pagi gitu ya, setelah suami berangkat, anak-anak berangkat, jenengan mau beres-beres, buka tutup, loh alhamdulillah masih ada makanan. Jenengan makan. Lupa kalau sedang puasa. Enggak apa-apa, gitu ya. Sekalipun sampai nambah, enggak masalah. Dalil lainnya kata Nabi, man aftara fi Ramadan nasiyan, barang siapa berbuka di bulan Ramadan nasiyan karena lupa, fala qadha alaihi, maka tidak wajib mengganti puasanya, wala kafarata, dan tidak ada kifaratnya, tidak ada hukumannya. Namanya juga lupa. Karena katakannya Nabi, innallaha wada'a an ummati al-khata' wa nisyan wa masukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku dari kesalahan, dari lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Ya lupa, ya itu tidak ada hukumnya. Atau dipaksa berbuka. Apa ada kasus begitu? Ada, terutama di negara-negara yang Islamnya minoritas. Contoh di Cina itu ya, kan setiap tahun selalu ada beritanya. Ya. Muslim di Cina itu dipaksa untuk berbuka, dipaksa untuk tidak puasa. Bahkan sholat pun tidak boleh sama pemerintah komunis itu. Terutama di daerah Uighur ya, Cina itu, ya mereka dipaksa untuk tidak boleh puasa, ya, harus makan. Nah kalau mereka malam hari sudah niat puasa, gitu ya, maka ketika siang hari dipaksa untuk berbuka, ya, itu tetap tidak membatalkan puasanya, karena dipaksa. Tapi jangan sampai jangan sekongkol sama temannya, bu paksa saya dong, ayo paksa saya, ada acara kuliner kemana gitu bu, saya dipaksa bu. Ya, nah itu nggak boleh, itu rekayasa paksaan. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, yang membatalkan puasa dan hanya mewajibkan qadha, ya, adalah muntah secara sengaja. Ya, muntah secara sengaja itu membatalkan puasa.
Apakah ada orang muntah secara sengaja? Ada. Mungkin jenengan lebih tahu. Kan ada metode diet. Ya. Metode diet itu salah satu namanya bulimia. Ya. Ya. Itu caranya sembarang-sembarang boleh dimakan, gitu ya. Tapi biar tidak jadi daging, biar tidak jadi lemak, kan gitu ya. Setelah selesai makan, selesai masuk disegrok-segrok mulutnya. Dimuntahkan lagi. Ya. Tapi dalam di Indonesia ada apa enggak? Saya baca itu artikel di luar negeri kebanyakan. Terutama para fotomodel gitu ya, biar badannya proporsional ya. Salah satu metode dietnya itu, karena hobi kulineran, hobi makan, tapi badan pengen tetap bagus. Akhirnya bulimia diambil caranya. Tapi kalau yang sudah kecanduan gitu ya, ada kalau nggak dimuntahkan tuh nggak enak gitu ya. Jadi makan sedikit pun tetap pengen dimuntahkan. Akhirnya biasanya karena penyakit apa itu anoreksia, ya kurus yang berlebihan, gitu ya. Kan mungkin jangan pernah melihat ya foto model yang tinggal tulang sama kulit kan gitu ya. Tahun berapa itu 90-an itu semakin kurus semakin seksi dianggapnya. Akhirnya sama seperti itu. Itu kalau dilakukan oleh orang Islam, bulimia itu dan dimuntahkannya di siang hari, juga pada saat sahur sembarang dipangan gitu ya. Tapi karena takut melebar, akhirnya pagi hari disemprot-semprot mulutnya, dimuntahkan lagi. Itu kalau dilakukan di siang hari, ya, proses memuntahkannya itu membatalkan puasa. Ya. Dalilnya ini, man zara'ahul qai'u kata Rasulullah, falaisa alaihi qadha. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qadha. Wa man istaqa'an dan falyaqdi. Kalau dia muntah secara sengaja, maka wajib qadha. Jadi kalau muntah tidak sengaja, seperti jenengan bepergian, ya mabuk kendaraan, nggak kuat bau bensin, apalagi pertamanya oplosan kan gitu ya. Oh jenengan nggak kuat bau aromanya bau korupsi kan gitu ya. Jenengan muntah. Ya muntah tidak disengaja gitu ya. Nah itu tidak batal. Atau lagi enak jalan-jalan di jalan ketemu mantan, langsung gue muntah ketemu wong iki. Saking bencinya gitu ya, ketemu mantan langsung muntah gitu ya. Nah itu tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Tapi kalau muntah dengan sengaja itu batal. Kemudian yang ketiga, ini yang membatalkan puasa adalah membatalkan puasa dan wajib qadha. Haid atau nifas, ya. Sekalipun keluar darahnya hanya sedikit, sekalipun ya, sudah di detik-detik terakhir menjelang maghrib. 5 menit lagi atau bukan 5 detik lagi azan ya, jadi kan kerasa waduh keluar ini. Itu batal ya. Wajib qadha. Nah, gitu ya. Ada yang bilang ya kalau udah mau deket maghrib nggak usah dicek. Yang nggak ngecek gitu gimana kan masih nggak kerasa keluar darahnya. Ini gara-gara dicek jadi ketahuan kalau hacker gitu. Ya, jadi sekalipun sudah di detik-detik, menit-menit terakhir menjelang maghrib, ya batal ya, puasanya dan wajib qadha. Nah, kemudian yang menarik terkait dengan wanita yang haid ini, ya, saya baca dalam fatwanya Syekh bin Baz. Kalau ada wanita sedang haid, kan nggak boleh puasa ya. Tetapi di siang hari mendadak suci, gitu ya, suci di siang hari. Maka pada saat mulai suci sudah tidak boleh makan dan minum. Nah, kenapa? Karena yang menyebabkan dia boleh makan dan minum kan sudah tidak ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Haid. Kan haidnya sudah hilang, sudah tidak haid lagi. Maka tidak boleh makan dan minum. Tapi puasa hari itu tetap tidak terhitung, tetap wajib diganti, tetap diqadha. Makanya kalau dengan sedang haid gitu ya, pagi-pagi nggak sarapan gitu ya. Supaya apa? Takutnya belum sempat sarapan loh, jam 6 kok suci. Sudah nggak boleh makan minum, tetap harus diganti puasanya gitu ya. Nah biar gak rugi jangan makan dulu pagi-pagi gitu ya. Nah ini ya, ini harus perhatikan, ini masalah hukum ya. Jadi kalau jaringan suci di siang hari, sejak suci sudah tidak boleh makan minum. Termasuk yang mungkin pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu, pada saat kita safar, kalau mencapai jarak yang boleh untuk jamak qasar, kita kan boleh tidak puasa. Tapi kalau sudah mengambil opsi tidak puasa,
Ketika kembali dari Safar, jalan ke Surabaya, ambil opsi tidak puasa, boleh. Setelah itu jalan kembali ke Kediri, kembali ke rumah. Nyampe rumah belum maghrib, semenjak nyampe rumah sudah tidak boleh makan minum. Tapi hari itu puasanya tetap harus diganti. Ya. Kenapa tidak boleh makan minum? Karena jalan sudah bukan musafir, sudah nyampe rumah. Ya. Yang membolehkan makan dan minum adalah safar. Sebagaimana kosor hanya boleh dilakukan di jalan, ya, ke dalam safar. Kalau sudah nyampe rumah nggak boleh kosor. Sama, ya. Ketika puasa, ya boleh makan minum ketika safar. Tapi kalau sudah nyampe rumah, bukan musafir lagi, ya hilang hukum safar. Makanya biar jaringan nggak rugi, sebelum maghrib jangan pulang ke rumah dulu, nongkrong dulu di Simpang Lima Gumul, gitu ya, atau di Ketos kan ya. Pokoknya yang penting belum masuk batas desa, ya batas kelurahan kalau di kota. Ya, batas kelurahannya mana? Nah itu jangan masuk batas dulu. Kalau sudah masuk batas kelurahannya, gitu, sudah tidak dihukumi musafir lagi. Ya. Kalau masih di luar batas, nah masih musafir. Jadi biar tetap masih boleh makan minum, boleh kopi, nongkrong dulu ya. Sebelum maghrib jangan pulang dulu. Ya. Nah itu ketentuannya ya, terkait dengan musafir. Ya dosa. Ya orang nggak boleh itu nggak boleh dilarang. Enggak, gitu ya. Dosa. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh makan minum, ya. Kalau sudah nyampe tempat, ya, atau kalau sudah suci, ya, tidak boleh makan minum. Walaupun belum mandi besar Ya, ya. walaupun karena mandi besar itu hubungannya dengan sholat kan begitu ya, bukan dengan puasa. Soalnya kalau orang puasa mandi besar itu tidak membatalkan. Gitu ya. Nanti kita bahas dalam hal-hal yang tidak membatalkan terkait dengan itu. Jangan bersusu. Oke. Berikutnya membatalkan puasa. Ya. Setelah haid dan nifas, berikutnya adalah suntikan yang mengandung makanan atau menggantikan makanan untuk infus. Ya. Infus makanan itu membatalkan puasa. Kalau infus obat itu khilaf, ya, ada yang mengatakan tidak batal. Jadi hanya infus makanan ya, yang membatalkan puasa. Ya, infus yang untuk menguatkan badan sebagai pengganti dari makanan dan minuman. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah mengeluarkan mani di siang hari dengan sengaja. Ya. Mengeluarkan mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Ya dengan onani atau masturbasi ya, sengaja melakukannya, itu membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja, ya, seumpama siang hari tidur mimpi basah, itu kan tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Mandi junub, ya tidak membatalkan. Oke, itu. Nah yang menarik ini yang mungkin jarang tahu, yang berikutnya, yang membatalkan puasa adalah orang yang niat membatalkan puasa, itu batal. Sekalipun tidak makan, tidak minum. Karena niat itu kan rukun tadi. Ya, niat itu rukun. Ya. Maka ketika kita jangan iseng-iseng gitu ya. Waduh ini kata aku gak kuat, bisa aku tak batal lagi. Bisa aku batal. Sekalipun tidak makan, tidak minum gitu ya. Ketika dia niat membatalkan puasanya, maka dia batal. Ya. Ya, jadi niat membatalkan puasa ya untuk tujuan berbuka kan gitu ya, itu batal. Ya. Wah ini kata orang yang gak kuat, aku nanti nyampe rumah tak makan aja gitu ya. Seumpama lagi pengajian gitu ya, pagi-pagi bulan puasa gitu ya. Aku itu lemes ya, aku batal aja. Nanti nyampe rumah tak makan, batal. Ya. Karena niat itu adalah rukun. Ya. Oke. Kadang ada terbesit seperti itu, habis itu terus kita astagfirullahaladzim, enggak gitu, tetap batal. Kita nggak wajib, nggak puasa sunnah gitu kan? Ini kayaknya kok aku lemes nanti batal aja, enggak lah, aku kuat gitu. Masa iya batal gitu? Ya, kalau pendapat di sini, ketika sudah niat membatalkan ya batal. Kan setan
Tapi kalau lintasannya itu di pagi hari, kan boleh niat lagi. Aku nggak jadi batal, aku tak niat puasa lagi. Kalau puasa sunnah, kan boleh puasa sunnah niatnya pagi gitu ya. Tapi Kalau puasa wajib juga batal. sampai subuh batasnya ya. Kenapa? Batasnya kan sampai subuh. Kalau puasa wajib, ya. Kalau puasa sunnah niatnya boleh sampai zuhur. Puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah pagi-pagi ya, dengan waduh ini saya lapar ya, aku batal aja kalau tak makannya. Tapi sampai rumah kok nggak jadi kan begitu ya. Ya, puasa sunnah ya, boleh. Kalau puasa wajib nggak boleh. Tapi jangan bingungi malaikat, nanti malaikat itu dihapus mana ditulis mana, bingungi. Nah kemudian berikutnya, yang membatalkan puasa yang wajib qadha dan bayar kafarah, bayar denda. Ya. Itu cuma satu, yaitu berhubungan badan suami istri di siang hari dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nggak batal. Maksudnya sih nggak sengaja, lali kan begitu ya. Suami luar kota kerjanya, pulang kangen, lali lagi poso langsung gitu ya. Nah itu kalau tidak sengaja atau karena lupa bahwa dia sedang puasa, itu tidak batal. Tapi kalau sengaja, batal, wajib qadha dan wajib bayar kifarah. Kifarahnya apa hukumannya? Di zaman Nabi pernah terjadi ada salah seorang matur kepada Kanjeng Nabi, celaka wahai Rasulullah. Loh kenapa? Apa yang membuatmu celaka, kata Rasulullah? Aku telah bersetubuh dengan istriku pada siang Ramadan. Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu memiliki harta yang cukup untuk memerdekakan budak? Ini hukuman pertamanya. Zaman dulu waktu masih ada perbudakan, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dengan sengaja, hukumannya di samping foto, dia harus memerdekakan budak. Tapi untuk memerdekakan budak kan butuh uang yang banyak. Orang itu mengatakan, saya tidak punya ya Rasulullah. Artinya nggak bisa ya memerdekakan budak sebagai hukuman. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jangankan 2 bulan, 1 bulan aja jebol kan gitu ya. Artinya nggak sanggup ya. Karena 2 bulan harus berturut-turut. Ya. Seumpama sudah 59 hari puasa, hari ke-60-nya batal, ulangi dari awal lagi. Loh, itu hukumannya. Makanya nggak boleh bercanda siang-siang kan gitu ya. Hukumannya 2 bulan puasa. Kemudian laki-laki itu mengatakan, tidak sanggup ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah kalau begitu kamu memberi makan 60 orang miskin ya, sebagai ganti dari puasa 2 bulan ya. Kan 2 bulan itu 60 hari ya. Kalau tidak sanggup berarti bayar fidyah ya. Untuk 60 orang miskin kan, karena 1 hari 1 orang miskin ya, 1 hari tidak puasa memberi makan 1 orang miskin, berarti ngasih makan 60 orang miskin. Laki-laki itu mengatakan, saya juga tidak sanggup ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam rumah, mengambil kurma, sekeranjang kurma. Ya sudah, berikan kurma ini kepada orang yang paling miskin di desa. Laki-laki itu mengatakan, di desa saya yang paling miskin ya Rasulullah. Nah ini yang namanya SMS ini. Sudah miskin sembrono lagi. Akhirnya kata sudah, berikan kepada keluarga. Nah dari hadis ini, dari cerita ini ada 2 pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, hadis itu menceritakan tentang urutan kafarat orang yang membatalkan puasa di siang hari dengan berhubungan badan. Kalau mampu memerdekakan budak, itu yang harus dilakukan. Kalau tidak mampu, baru yang keduanya, yaitu puasa 2 bulan. Kalau tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin ya. Kemudian yang kedua yang kita pahami dari hadis ini adalah bahwa Islam itu tidak ingin membebani umatnya kecuali sesuai dengan kesanggupannya ya. Laki-laki itu ini gak sanggup, sampai yang paling akhir gak sanggup, ya sudah, mau bagaimana lagi orang gak sanggup nah, gitu ya. Nah itulah Islam ya. Jadi tidak ingin memberatkan umatnya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Lalu ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang wajib bayar kifarah itu siapa? Kan begitu ya. Menurut jumhur ulama, perempuan dan laki-laki dalam kaitannya dengan kewajiban membayar kafarah adalah sama, selama keduanya telah berniat puasa. Laki-laki, perempuan, suami istri malam hari sudah ada puasa. Kemudian dengan sengaja melakukan hubungan suami istri di siang hari dan tidak ada paksaan dalam melakukannya, dua-duanya terkena hukuman. Itu menurut jumhur ulama. Ya. Jika persetubuhan terjadi karena lupa atau ada paksaan dalam melakukannya, atau keduanya tidak berniat puasa malam harinya, maka tidak ada kafarat yang wajib dibayar oleh keduanya. Jika perempuan dipaksa laki-laki atau ia berbuka karena ada uzur, maka kafarat hanya wajib atas laki-laki yang menyetubuinya. Ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i, perempuan tidak wajib membayar kafarat secara mutlak, baik ketika tidak ada paksaan maupun ketika ada paksaan. Perempuan hanya wajib mengganti puasanya. Ya, jadi ya, hanya laki-laki dalam mazhab Syafi'i yang wajib bayar kafaratnya. Tapi jangan sampai setelah jenengan tahu, oh enak yang laki-laki dan hukuman. Apa jenengan memperkosa suami jenengan siang hari? Karena yang terkena hukuman nanti laki-laki. Nah, jadi hanya laki-laki kalau kalian bisa. Kenapa kok hanya laki-laki ya? Karena terkait dengan kewajiban harta, ya. Memberi makan 60 orang miskin gitu ya. Nah, yang punya harta itu laki-laki. Maka laki-laki yang terkena hukumannya. Baik. Itu ya yang membatalkan puasa. Nah sekarang yang tidak membatalkan puasa, apa saja yang tidak membatalkan puasa? Atau yang boleh dilakukan pada saat kita puasa. Yang pertama, seseorang yang puasa dibolehkan memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Seseorang yang berpuasa dibolehkan memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Artinya mandi junubnya setelah masuk waktu subuh itu tidak membatalkan puasa. Contoh kasusnya begini, panjenengan sedang haid ya, malam hari juga masih haid, lalu menjelang subuh gitu ya, jenengan suci ya, tinggal berapa menit lagi subuh jenengan suci ya. Maka ketika jenengan suci, maka caranya ndang niat puasa ya, cepat niat puasa ya, sebelum waktu subuh itu. Sekalipun nanti mandi besarnya ya, mandi mensucikan dari haidnya itu setelah azan subuh sudah dikumandangkan ya. Itu tetap boleh mandi besar pada waktu itu dan tetap melanjutkan puasanya, tidak membatalkan ya. Karena kata Siti Aisyah dan Ummu Salamah, beliau berdua mengatakan anna Rasulullah SAW ya, kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli thumma yaghtasil wa yasum. Nabi pernah mendapati waktu fajar atau masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena bersubuh dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa. Nah, itu jadi boleh, tidak membatalkan puasa. Yang kedua, menyiram tubuh dengan air atau menyelam ke dalam air. Saking panasnya bulan puasa seumpamanya, untuk cari seger-seger biar tidak terlalu ngelak kan gitu ya, berendam ya, berendam di kamar mandi, di bathtub atau di kolam renang, pokoknya seluruh gitu boleh, tidak membatalkan. Yang penting jangan seperti kata pepatah, sambil menyelam, nah itu baru batal. Kalau menyelamnya saja tidak batal, berendam tidak batal, menyiram kepala siang-siang bulan puasa tidak batal.
Kemudian berikutnya tidak membatalkan puasa bercelak, pakai celak mata itu. Ya. Hal tersebut baik menimbulkan rasa dalam tenggorokan maupun tidak. Maksud pakai celak, kosong, telos lagi tenggorokan. Ya. Jadi pakai celak mata itu tidak membatalkan. Sekalipun saat memakainya sampai kecolong matanya gitu, itu nggak batal. Kan lagi puasa gemeter, sampai nyolong mata itu nggak batal. Ya. Kemudian termasuk tidak membatalkan adalah menggunakan obat tetes mata atau tetes telinga buntu kan gitu ya. Sama dokter dikasih obat tetes, ya. Atau mata perih, ya. Itu boleh. Yang penting jangan sampai salah netes gitu ya. Mau netes di mata, mulutnya mangap. Netesnya ke mulut gitu ya batal. Ya. Obat tetes mata, obat tetes tidak membatalkan. Tapi kalau obat tetes hidung, ya itu membatalkan. Karena hidung itu jalan lain untuk memasukkan makanan. Karena orang kalau nggak bisa makan lewat mulut, itu lewat hidung. Ya. Ya. Kemudian, ya. Yang ketiga, yang berapa? Ya boleh. Yang kelima, oke. Yang berikutnya pokoknya. Tidak membatalkan puasa adalah berkumur dan istinsyak. Kumur-kumur, gitu ya. Sumpamanya apa? Mulut terasa tidak enak, gitu ya. Biar agak fresh, kumur-kumur. Ya. Kemudian dilepekkan lagi. Sekalipun kumur-kumurnya pakai apa itu Bu? Yang anu itu. Sering, ya gitu ya. Ini seger kan begitu ya. Ya. Yang penting jangan ditelan. Gitu ya. Yang penting jangan ditelan. Kumur-kumur ya, biar seger dilepekkan. Itu boleh. Ya. Istinsyak itu menghirup air di hidung. Ya. Saat kita wudhu, ya, wudhu yang benar itu kan menghirup air di hidung, bukan mencubiti hidung. Karena yang orang itu cuma mencubiti hidungnya. Padahal bukan begitu, tapi harus menghirup air. Nah, gitu. Saat mencuci hidung itu bukan mencuci, menghirup. Ya, istinsyak namanya. Itu kalau dilakukan di bulan puasa boleh, tapi tidak terlalu kenceng, nggak boleh terlalu kenceng. Itu batal, gitu ya. Kumur-kumur itu juga tidak terlalu kenceng. Jangan kumur. Alhamdulillah ada yang nyelonong ke tenggorokan, wah segar lumayan, batal, gitu ya. Ya, jadi boleh berkumur, boleh istinsyak, tapi tidak boleh terlalu kencang. Kalau sikat gigi pakai pasta nggak boleh Ustaz? Boleh, yang penting sikatnya jangan telan. Ya, sikat gigi boleh. Ya. Itu nanti masuk dalam bab sunnah yang dilakukan saat berpuasa, ya, bersikat gigi. Kalau pakai spray untuk asma itu boleh, tidak batal. Ya. Bahasa inhaler atau spray yang itu ya, obat yang disemprotkan pakai mulut bagi penderita asma itu tidak membatalkan. Nah, ini Injek masakan manis asin. boleh. Nanti habis ini dijelaskan. Habis ini. Nah, jadi memakai inhaler atau obat semprot untuk orang asma itu boleh. Jadi penjelasannya. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin berpendapat bahwa memakai obat seperti ini tidaklah membatalkan puasa karena tidak sampai masuk ke dalam perut dan tujuannya hanyalah untuk membuka saluran nafas sehingga seseorang yang sesak nafas bisa bernafas kembali dengan lega dan normal. Itu kan hanya untuk membuka saluran nafas yang menyempit, gitu ya. Orang asma kan begitu. Nah, itu biar terbuka lagi, gitu. Pakai obat semprot itu boleh. Ada yang disemprot, ada yang dihisap, kan begitu ya. Ya. Itu boleh. Tidak membatalkan. Yang penting alatnya jangan ditelan. Nah, kemudian termasuk tidak membatalkan puasa. Tadi udah ditanyakan itu ya. Mencicipi makanan. Ya, jadi dengan masak dicicipi, masakannya manisnya udah pas belum, asinnya udah pas belum, boleh dicicipi. Tapi hanya di lidah. Tidak boleh lewat tenggorokan. Jadi hanya dilepehkan lagi. Jangan sampai 1 sendok. Kok belum haram ya? Sampai 3 sendok. Ya batal. Ya.
Jadi ngincipi itu hanya di lidah, bukan sampai lewat tenggorokan. Gitu. Kalau lewat tenggorokan namanya lapar. Gitu. Jadi ngincipi itu hanya di lidah saja. Rasa itu kan adanya di lidah, gitu ya. Ya, untuk mengetahui rasanya pas belum, setelah itu dilepaskan lagi. Dan itu ada dalilnya. Ya. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyadhuqa al-khalla aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sahih. Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu yang lain dalam keadaan puasa selama tidak sampai tenggorokan. Hadis dari Imam Bukhari. Ya, enggak apa-apa, boleh. Kemudian berikutnya, tidak membatalkan puasa, mengeluarkan darah untuk pemeriksaan. Seperti sakit itu kan diambil darahnya, di lab, itu tidak batal. Tidak membatalkan puasa, boleh. Kalau donor darah, boleh. Donor darah boleh, tapi sebaiknya di malam hari karena bisa membuat lemas. Ya. Puasa-puasa donor, ya tekanan darah lagi rendah, bisa spakut ini. Ya. Langsung minum, Ustaz. Ya. Langsung minum. Wong tidak puasa saja setelah donor dikasih susu kan begitu ya, untuk mengembalikan stamina gitu. Nah itu puasa-puasa gitu. Makanya termasuk berikutnya adalah bekam, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bekam itu boleh, ada yang mengatakan bekam itu tidak boleh, gitu ya. Karena bisa menyebabkan lemas tadi. Ya. Makanya kalau yang biasa bekam, ya sebaiknya kalau pas bulan puasa malam bekamnya. Kemudian berikutnya termasuk tidak membatalkan puasa. Ya. Ini bagi yang kuat tuh ya. Bagi yang tidak kuat sebaiknya jangan. Ya. Bercumbu suami istri di siang hari. Ya. Itu tidak batal tuh. Bagi yang kuat tapi. Dengan ciuman suami istri di siang hari, berpelukan suami istri di siang hari boleh, tidak batal. Asalkan tidak lanjut ke babak berikutnya. Kalau khawatir lanjut babak berikutnya, wah itu bahaya. Terkena hukuman puasa 2 bulan nanti. Ya. Itu tidak apa-apa. Ya. Ada dalilnya. Ya. Nah ini, Siti Aisyah yang bercerita, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, bahwasanya Rasul mencium istrinya dalam keadaan puasa, bercumbu dalam keadaan puasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan diri. Maksudnya tidak sampai lanjut ke babak berikutnya. Ya, hanya pemanasan saja boleh, gitu ya. Tapi para ulama mengatakan bagi yang tidak kuat itu dihukumi makruh karena khawatirnya nanti bablas. Tetapi ibu yang rahmatullah perlu dipahami ya. Sekalipun berciuman, berpelukan suami istri di siang hari tidak batal. Kalau sampai ngapunten, sampai mengeluarkan air mani itu batal. Sekalipun mengeluarkan air mani itu bukan dengan berhubungan badan, gitu ya. Itu membatalkan puasa. Ya. Disamakan dengan masturbasi, ya. Mengeluarkan air mani dengan sengaja, kan begitu ya. Dengan berpelukan, berciuman, gitu. Sampai keluar air mani itu membatalkan puasa. Tapi kalau cuma berciuman tidak sampai keluar air mani tidak batal. Oke, kemudian berikutnya ini sudah mencicipi makanan tadi sudah itu. Nah sekarang yang sunnah atau dianjurkan untuk kita lakukan saat berpuasa. Sunnah berarti kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan eman-eman. Ya memang tidak berdosa, ya. Tapi eman-eman kalau tidak dilakukan. Apa sunnah saat berpuasa itu? Pertama, ya, makan sahur. Ya. Jadi makan sahur itu sunnah, artinya berpahala. Kenapa makan sahur disunahkan? Nah ini kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, kalau dalam sahur itu terkandung berkah. Ini kalau bisa setelannya jangan diganti-ganti. Ini
setelan yang paling enak yang saya alami mic-nya. Gak ganti-ganti Pak. Ganti-ganti. Gak ngerti saya. Oh, caranya. ganti, Pak. Itu makanya. Soalnya kadang-kadang ada Bu, mic itu nyedot suara. Ya, artinya lelah, capek pakai mic itu. Gitu. Kalau ini enggak, ini pas. Ya. Jadi ada pakai mic itu yang melelahkan tuh ada. Gitu. Sehingga lebih baik tidak pakai mic. Ya, setelannya itu. Ini pas ini. Gitu ya. Mungkin baterainya baru juga kali ya. Baterainya udah. Oh gitu ya. Pokoknya Ini kalau pas. kalau mic itu kalau selesai dicopot baterainya. Gitu. Saya nggak tahu baterai mati, yo nggak tahu. Iya, ini pas. Baik, kembali lagi. Jadi sunnah saat puasa yang pertama adalah makan sahur. Kata Nabi, sahur itu mengandung berkah. Dari mana keberkahan dalam sahur itu? Ya di sini disebutkan sahur mengandung berkah karena ia bisa memberi kekuatan kepada orang yang puasa. Ya. Kemudian hakikatnya sahur, aktivitas kita sudah dinamakan sahur adalah ketika kita makan atau minum sekalipun hanya dengan seteguk air. Ya. Jadi semua menjadikan merasa masih kenyang, gitu, rasa semangat. Tidak apa-apa nggak makan, minimal minum seteguk air diniati sahur. Itu ada barokahnya. Ya. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah, sahur itu mengandung berkah. Maka janganlah kalian meninggalkannya, walaupun salah seorang di antara kalian hanya dengan meneguk satu tegukan air. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Allah bersolawat artinya Allah memberikan rahmatnya. Malaikat bersolawat artinya malaikat memohonkan ampunan untuknya. Nah itu. Jadi sekalipun masih kenyang gitu ya tetap makan sahur. Ya, sekalipun hanya dengan seteguk air diniati sahur karena ada berkahnya. Kemudian waktu sahur, nah ini aktivitas makan minum di malam hari dianggap sebagai sahur itu ada jam-jamnya. Jamnya makan sahur itu terhitung ya mulai tengah malam hingga terbitnya fajar. Ya, mulai tengah malam. Jadi kalau ada orang makan sahur sebelum jam 12 malam itu tidak dianggap sahur. Ya boleh makan minum silakan, tapi tidak ada pahala sahurnya di situ. Jadi sahur itu mulainya setelah jam 12 malam. Itu terhitung sahur. Ya. Sampai terbitnya fajar atau sampai azan subuh. Ya. Nah kemudian kalau imsak itu, ya, apa itu imsak itu? Yang ada sirine atau ada kentongan atau ada penanda apapun 10 atau 15 menit sebelum azan subuh kita kenal dengan imsak, kan gitu ya. Imsak itu ada dalilnya apa tidak? Ada. Nah ini Zaid bin Sabit berkata, kami sahur bersama dengan Rasulullah. Kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Zaid bin Sabit, berapakah kadar waktu antara sahur dan sholat? Sedangkan waktu sahur dan sholat dengan Nabi itu antara selesai makan sahur dengan sholat itu ada nggak jeda waktunya? Kata Zaid bin Sabit ada, sepanjang bacaan 50 ayat. Ya, jadi Rasulullah selesai makan sahur menuju sholat subuh itu ada jeda kira-kira sepanjang membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat itu banyak tuh. Baik ayat pendek pun ya, ayat pendek-pendek itu 50 itu banyak. Nah inilah yang dipahami oleh ulama sebagai imsak. Gitu ya, imsak itu kan artinya menahan. Ya. Artinya yang dirahmati Allah, ketika ada penanda imsak silakan masih boleh makan minum, tapi siap-siap berhenti. Lampu kuning imsak itu ya. Jadi harus siap-siap berhenti. Karena ada orang yang menyepelekan imsak, nggak peduli ada imsak atau tidak, kejadian. Oh so imsak itu cuma untuk hati-hati, kita masih boleh makan minum, cuekin aja. Lagi enak makan minum ya. Kemudian kebetulan makannya makanan kering, gak ada kuahnya. Lah belum sempat minum, azan subuh, apa nggak bingung gitu. Ya, jadi perhatikan ada imsak. Imsak sebaiknya siap-siap berhenti. Ya. Kemudian makan sahur memang sebaiknya diakhirkan.
Ya, menjelang imsak itu. Ya. Jadi kalau subuhnya jam berapa sekarang? Jam 4. Jam 4 lebih. 4.20. Oke. Ya setengah 4 lah gitu ya. Udah setengah 4 itu baru mulai makan sahur. Ya. Itu menjelang akhir. Ya. Itu sunnahnya begitu ya. Karena kata Rasulullah ya, umatku akan selalu dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya itu mengakhirkan sahur. Karena kan ya secara logika saja ya, kalau makannya terlalu malam ya, nanti kan energinya semakin pagi kan semakin habis kan begitu ya. Tapi kalau sudah mendekati subuh itu kan energinya masih banyak ya, sehingga dibuat aktivitas pun masih tetap kuat. Yang kedua, sunnah dilakukan saat berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Jangan salah paham Bu, menyegerakan berbuka puasa itu bukan berarti masih jam 5 dan mangan gitu. Wah, ayo dah segerakan ini. Sunnahnya begitu. Bukan. Jadi menyegerakan berbuka itu tentunya kalau sudah masuk maghrib. Jadi ketika azan berkumandang, segera dibatalkan puasanya. Gitu ya. Kalau menurut contoh dari Rasulullah SAW, cara beliau buka puasa, dalam berbuka dianjurkan memakan kurma dengan jumlah ganjil. Ya, kurma dengan jumlah ganjil. Jadi kalau bikin takjil untuk di masjid atau musola, ya, di plastik atau plastik kecil itu kurmanya kalau bisa ganjil 3. Ya. Ya, kalau nggak ada 3, jangan 2, mendingan 1. Sunnahnya adalah ganjil. Ya. Nabi buka puasa itu pertama dengan kurma ganjil, kurma basah. Ya. Kalau tidak ada kurma basah, Nabi berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, Nabi berbuka dengan meminum air. Setelah itu sholat. Selesai sholat baru makan besar. Ya, sunnahnya begitu. Tetapi kalau ya, sudah terlanjur berada di depan makanan, ya, maka sunnahnya makan dulu. Ada dalilnya. Ya. Apabila makanan sudah disediakan, makanlah makanan itu sebelum kamu melaksanakan sholat maghrib, dan jangan tergesa-gesa dalam menyantapnya. Jadi kalau jenengan menunggu maghrib, sudah berada di depan meja makan, sudah kelihatan makanannya, ya, maka sunnahnya kalau azan makan langsung, makan berat. Ya bolehlah takjil, kemudian langsung disusul dengan makan berat, kan begitu ya. Jangan sampai sudah berada di depan makanan, jenengan hanya makan takjil, ditinggal sholat, selesai sholat baru kembali lagi ke meja makan. Itu makruh. Gitu ya. Jadi sunnahnya kalau sudah di depan makanan, makan dulu. Begitu. Kalau rencananya pengennya takjil saja dulu, jangan nunggu azan di depan meja makan. Ya, nunggunya di ruang tamu, di teras atau di kamar sambil menyiapkan segelas air dan 3 butir kurma atau takjil dalam bentuk yang lain, kolak atau apa terserah. Jangan di depan meja makan. Ya. Kalau rencananya mau sholat dulu, gitu ya, takjil saja, sholat kemudian makan. Ya. Soalnya kalau sudah di depan meja makan, tinggal sholat dulu, nanti nggak fokus. Kepikiran nanti, ya Allah, kemana kau buka? Ini pas anak-anak lagi pada kumpul semua, anak-anak lagi masa pertumbuhan, lagi pada doyan makan. Nanti sholat kepikiran kan? Ya. Daripada kepikiran makan dulu. Termasuk seumpama kita mengadakan acara buka puasa bersama, ya baik di masjid, musola atau di rumah, bikin kesepakatan dulu. Ini kesepakatannya sholat dulu apa makan dulu. Kalau sholat dulu, maka nasi jangan dibagikan dulu, takjil saja yang dibagikan. Kalau kesepakatannya makan dulu, sholatnya nanti, maka langsung dibagikan nasinya, tidak apa-apa. Soalnya kalau kesepakatannya sholat dulu baru makan besar, nasi sudah dibagikan, nanti bingung. Ya. Mau dibawa sambil sholat, ya gak pantas mau ditaruh mana. Mau ditaruh di belakang, ditinggal takut hilang. Nah, kepikiran, terutama di masjid gitu ya, sampai banyaknya orang, kita sholat dulu, tapi nasi sudah dibagikan. Bingung itu jamaah itu.
ditaruh di depan tempat sholat gak pantas, ditaruh di belakang takut hilang kan gitu. Nah itu, makanya kata Nabi sunnahnya kalau sudah ada makanan, makan. Ya. Maksudnya disegerakan itu ketika kita mendengar azan langsung segerakan atau menunggu azan sampai selesai Langsung. mengingat bahwa Iya. doa-doa kita azan sampai selesai itu kan kayak mustajab gitu. Oh. Langsung. Azan Iya, langsung. Tapi itu takjil dulu, takjil. Ya, takjil saja. Kan takjilnya sebentar kan gitu ya. Ya. Langsung dibatalkan dengan minum kan gitu ya. Nanti makannya nunggu azan selesai. Seumpama gitu ya. Ya, bukan langsung makan berat gitu ya. 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 Jadi tetap langsung dibatalkan. Ya. Jangan menunggu azan selesai gitu ya. Jadi Allah Akbar langsung. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian sunnah berikutnya ya, memperbanyak berdoa ketika berpuasa dan ketika berbuka. Itu beda. Ketika berpuasa dan ketika berbuka. Ketika berpuasa ya berarti saat puasa. Saat puasa itu apa? Ya dari habis subuh sampai menjelang azan maghrib itu namanya sedang puasa. Ya. Makanya pada saat kita mau buka puasa ya, sebelum azan maghrib sebentar lagi belum azan kan gitu ya, maka aku berdoa ya, karena saat itu sedang berpuasa ya, belum azan gitu ya. Nah, ini sebentar lagi azan aku berdoa dulu. Nah gitu ya. Apalagi kalau hari Jumat ya pada asar ya menjelang maghrib itu waktu mustajab berdoa. Ditambah lagi hari Jumat pada asar sedang puasa, wah itu luar biasa, gitu ya. Karena katakan Nabi salah satu la turun da'watu. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. As-shaim hatta yuftiru, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Maksudnya sedang berpuasa dia berdoanya. Berarti ada hari habis subuh sampai menjelang azan maghrib itu sedang berpuasa. Itu doanya tidak boleh ditolak oleh Allah. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, ini nggak usah dibahas, sensitif. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, wa da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi, itu juga tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, saat berpuasa ya, disunahkan banyak berdoa saat berbuka. Ya. Nah, saat berbuka ini, ibu yang dirahmati Allah, ya, banyak yang salah praktek dalam berdoa. Ya. Doa yang terkenal saat buka puasa itu kan ada 2 begitu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. 1. Yang kedua, zahabat dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, 2 doa ini sunnah dibaca saat berbuka, tapi banyak yang membacanya sebelum berbuka. Padahal seharusnya itu dibaca setelah berbuka. Kalau sebelum berbuka ya sudah azan gitu ya. Kalau kita berdoa ya doa biasa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Setelah berbuka baru doa itu dibaca. Dan 2 doa ini beda penempatan. Kalau zahabat dhama'u itu dibacanya kalau kita berbukanya dengan air dulu. Gitu ya. Jadi azan gitu ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah itu, setelah minum gitu ya, baru dibaca zahabat dhama'u. Karena kalau zahabat dhama'u dibaca sebelum minum, itu dari sisi artinya tidak pas. Air sudah dipegang, kita baca doa. Zahabat dhama'u artinya apa? Dahaga telah hilang. Hilang dari mana? Dari Hongkong. Minum aja belum dahaganya hilang kan begitu ya. Ya kan belum minum. Zahabat dhama'u, dahaga telah hilang. Yang keduanya apa? Wa batallatil 'uruqu, tenggorokan telah basah. Basah kenapa? Kehujanan. Minum aja belum kok basah begitu ya. Jadi minum dulu baru doa itu dibaca. Ya. Dari sisi arti seperti itu. Dan di dalam kitab yang lain juga dijelaskan begitu. Doa itu dibacanya setelah, bukan sebelum. Kemudian kalau bukannya makanan dulu, kurma maksudnya, tidak minum air dulu tapi kurma. Ya,
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma. Selesai makan kurma baru membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Karena dari artinya juga begitu. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Makan aja belum kok telah berbuka. Nah, jadi makan dulu baru dibaca doa itu. Ya. Kalau dua-duanya ya minum ya makanan, dua-duanya doa itu dibaca. Ya, setelahnya. Ya. Nah itu. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ya. Dan doa yang lain juga boleh. Setelah makan minum berdoa. Ya. Sembarang doanya apa yang menjadi hajatnya, karena saat itu waktu mustajab berdoa. Jadi sebelum berdoa, sebelum berbuka ada waktu mustajabah, itu ketika belum azan. Ya, waktu mustajabah sebelum azan, berarti sebelum maghrib, itu saat berpuasa namanya. Ya. Setelah azan itu adalah setelah makan minum. Gitu. Kita memperbanyak berdoa. Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watan baturan. Sesungguhnya orang yang berpuasa, ya, ketika berbuka ada doa yang tidak tertolak. Ketika berbuka itu bisa sebelum, bisa setelah. Kalau sebelum berarti sebelum azan, ya, berarti sedang berpuasa. Kalau setelah, ya, berarti setelah makan minum. Baik. Kemudian sunnah berikutnya, ya, bersiwak, ya, atau sikat gigi, membersihkan gigi, membersihkan mulut. Nabi mengatakan, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhu. Kata Nabi, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku senantiasa bersiwak. Ya. Nah, tapi karena memberatkan, maka dihukumi sunnah. Ya. Jadi tetap membersihkan mulut, membersihkan gigi, itu sunnah dilakukan saat berpuasa. Ada orang tuh gak mau sikat gigi, gak mau bersih-bersih mulut karena ada hadisnya kan ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak misik. Ya. Itu lebih harum dari minyak misik, itu di sisi Allah, bukan di sisi temannya. Kalau di sisi temannya tetap aja gak enak. Jadi ya tetap harus sikat gigi, ya, tetap bersih-bersih. Jadi bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak misik, itu artinya Allah ridho. Ya. Gara-gara puasa mulutnya menjadi bau, itu artinya Allah ridho. Ya, Allah memberi pahala. Ya. Tetapi kalau temannya tetap gak ridho, kalau gak sikat gigi kan. Jadi tetap disunahkan membersihkan mulut, disunahkan bersihkan gigi. Ya. Ya. Tidak membatalkan, bahkan sunnah. Yang penting sikat jangan ditelan. Nah kemudian sunnah berikutnya saat berpuasa adalah menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Ya. Hal-hal yang bertentangan dengan puasa itu, ini gimana? Lehernya kecapean, nggak bisa nengok. Iya, Bisa. bisa. Jadi tengok dulu. Dari tadi tuh nggak nengok. Oh, dipantengin saya. Nanti masuk angin. Enggak, kalau memang aku Atasnya. ya. Ya. Biar bisa tengok kanan tengok kiri, kasihan tuh kesel dia. Nah, Gitu, gimana? mulai tadi enggak lah Pak Ustaz. Baik, menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Apa yang bertentangan dengan puasa itu? Nah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum. Innama siyamu minal lagwi warrafati. Puasa itu juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Jika seseorang mencelamu, ada yang nyatu, ngajak ribut, ngajak berantem gitu, atau bertindak bodoh terhadapmu, mengganggu kita, maka ucapkanlah inni shaimun, aku sedang puasa. Ya. Jadi pada saat jenengan sedang berpuasa, menghindari hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Puasanya tidak batal, tapi bisa membuat pahala puasa kita
tidak bisa kita dapatkan. Di antaranya kenapa? Sambil berpuasa mulutnya masih misu-misu, sambil berpuasa mulutnya masih ngerasani, kan gitu ya. Jadi kalau dulu lagi enak-enak santai di rumah, dari jauh kelihatan Ratu Gosi datang, gawat nih, langsung tutup pintu. Tapi kalau udah kandung nongol gitu ya, sampai kan ini soimun, ngapunten saya sedang puasa, praising, begitu ya. Karena bisa menyebabkan puasa kita tidak berpahala. Makanya Imam Ghazali itu kan mengatakan puasa itu kan ada level-levelnya ya. Ada level yang paling dasar namanya shaumul 'am. Puasanya orang umum, orang kebanyakan ya. Itu standar puasanya, yang penting tidak makan, tidak minum ya, cuma itu. Puasanya yang penting tidak makan, tidak minum. Itu puasa level yang paling bawah. Di atas itu namanya shaumul khos, puasanya orang khusus. Itu puasanya tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi dia juga mempuasakan panca inderanya. Matanya berpuasa dari melihat video atau gambar yang dilarang ya. Telinganya berpuasa dari mendengarkan sesuatu yang dilarang. Mulutnya berpuasa dari mengatakan sesuatu yang dilarang. Tangannya berpuasa dari melakukan sesuatu yang dilarang. Kakinya berpuasa untuk melangkah sesuatu yang dilarang. Nah itu mempuasakan panca indera. Itu shaumul khos, puasanya orang khusus. Nah ini puasa yang berpahala gitu. Kalau puasa yang level 1 itu sekedar sah secara fikih, gugur kewajiban gitu ya, tapi belum ada pahalanya. Makanya kalau bisa kita tingkatkan kualitas puasa kita, tidak sekedar sah tapi juga berpahala, yaitu dengan mempuasakan panca indera. Kemudian puasa yang level ketiga ini yang paling berat ya. Shaumul khawasil khawas, puasanya orang yang sangat-sangat khusus. Puasanya seperti apa? Di samping puasa tidak makan, tidak minum, puasa dari mempuasakan panca indera, juga mempuasakan hatinya. Hatinya puasa dari memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang level 3 ini berat ya. Ini hanya para nabi, para wali yang bisa melakukannya. Nah kalau kita paling level 2 ya, ditingkatkan kualitasnya. Kenapa level 3 kok berat ya? Coba saja bayangkan ya. Kalau jenengan sedang berpuasa, ngobrol sama temannya, Bu, kira-kira lebaran besok ini jilbab yang ngetren ini model siapa ya? Ini jilbab model sehari ini apa ya? Tikus endang. Asal umpama gitu ya. Itu sambil puasa, hati dan pikirannya masih memikirkan kenikmatan dunia ya. Itu nggak masuk ke level 3 gitu. Nah kalau kita minimal level 2 lah gitu ya, mempuasakan panca indera ya. Berarti Ustaz ya, nanti buka apa nggak boleh juga ya? Berapa? Berbuka apa gitu tidak termasuk yang level ini ya? Iya. Level 3 itu sudah gak mikir kenikmatan dunia. Pokoknya yang dipikirkan hanya kenikmatan beribadah gitu ya. Mau bukanya pakai apa sembarang, seperti bisa puasa itu sudah kebahagiaan tersendiri ya. Bisa puasa itu kebahagiaannya, bukan bisa berbuka dengan apa, kan begitu ya. Ya. Sekalipun ya memang ada kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ya, ada 2 kebahagiaan orang yang berpuasa ya, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, kan begitu ya. Baik, kemudian ya. Masih banyak. Sudah Masih banyak. Jam 10 Gus. Sudah selesai. Kalau tinggal sedikit diteruskan aja. Ya. Sudah nggak ada. Oh sudah nggak ada. Iya. Pas ya. Kalau ada yang mau bertanya, enggak ada yang mau bertanya. dipersilakan. Kalau tidak ada ya berarti dicukupkan. Oke. Siapa yang mau tanya? Ini ya. Iya. Mau tanya siapa? Ada. Berikut. Makanya kalau misalkan orangnya kan kena penyakit jantung, Iya. terus itu rencananya nggak puasa, cuma kayak gitu ya. Orang sakit jantung itu nggak kuat kalau puasa. Kan masih rencananya ada puasa gitu ya. Anu dulu, konsultasi ke dokter dulu. Nah, jangan langsung diputuskan sendiri. Ya. Ketok aku nggak kuat ketok. Jangan. Jadi konsultasi dulu ke dokter gitu ya. Dok ini kalau saya puasa kira-kira
Aman apa enggak? Nah, begitu. Jangan dikira-kira ya, tetap harus ada standar medis ya. Seperti contoh kasusnya apa namanya? Pekerja berat itu kan boleh tidak puasa kalau tidak kuat. Itu jangan langsung membuat kesimpulan di awal. Ketok aku nggak kuat ketok ya, gitu ya. Jangan dicoba dulu puasa. Ya kalau puasa sambil bekerja membeli yang kepalanya gitu ya, lemes gitu ya. Nanti tidak produktif, malah tidak karuan pekerjaannya, baru boleh tidak puasa. Termasuk orang yang sakit jantung, seumpama gitu ya, tetap konsultasi dulu dengan dokter. Ya, kalau kata dokter, jangan ini lemah, ya. Nanti khawatir anfal, kan gitu ya, nanti bahaya. Ya baru boleh tidak puasa. Kemudian kalau penyakit jantungnya itu penyakit yang menahun, ya tidak ada harapan sembuh, berarti bayar fidyah. Tapi kalau sakit jantungnya itu tidak parah dan kata dokter ada potensi untuk sembuh, berarti dia itu sakit yang masih bisa sembuh. Kalau masih bisa sembuh maka wajib qadha. Nah, gitu ya. Tapi kalau kata dokter ini kecil kemudian bisa sembuh, berarti dia cukup bayar fidyah. Begitu. Yeah. Ini Ustaz ada yang tanya WA ke saya, membersihkan telinga pakai cotton bud membatalkan puasa apa enggak? Betul. Enggak ya. Membersihkan telinga betul membatalkan. Yeah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Obat pakai obat tetes telinga saja tidak membatalkan. Padahal kan masuk gitu ya. Kalau kata membatalkan dikeluarkan lagi. Mungkin kan enak itu memang Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau merem-merem gitu ya. Mencari kenikmatannya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lupa kalau sekali-kali itu ditelan. Kalau ngupil itu Ngupil, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak batal. Yang batal itu memasukkan sesuatu. Mobil kan mengeluarkan sesuatu, mobil. Ada lagi kalau nggak ada. kembali yang tadi tentang suami istri yang bercumbu itu tidak terjadi hubungan. Kan secara tidak langsung kadang perempuan itu keluar cairan gitu. Yang penting cairannya bukan mani. Nah, kan biasanya kalau tapi cuma mandi enggak perlu mandi besar saja, karena itu cuma najis, ya. Hanya dibersihkan yang belum itu saja. Ya. Itu kan cuma apa namanya madhi, apa wadi, gitu ya. Ya, yang keluar pada saat terangsang, kan begitu ya. Itu bukan air mani. Kalau air mani baru batal ya, dan wajib mandi. Gitu. Sudah ya di Sambung? Baik, ini saja Ibu untuk hari ini. Untuk bulan puasa materinya apa? Kembali lagi ke fikih yang kemarin belum selesai. yang belum selesai itu. Yeah. Soal-soal sunnah itu ya. Ya, kan tinggal sedikit itu. Yeah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan ya. Sebagaimana Mbak Tria tadi ya. Barangkali selama saya dengan panjenengan ya mumpung belum Ramadan ya, ada salah ucap atau salah sikap, mohon dibukakan itu maaf. Jadi pas puasa hatinya bersih, sehingga kita bisa ibadah dengan nikmat, dengan tenang, dan ibadah kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.